Oke kawan-kawan, selamat pagi. 2 malam berturut-turut ditemenin sama half moon. Ada di belakang saya bulannya. Di kondisi cuaca Jakarta pagi ini yang sosok lah ya. Di hari ini Jumat 10 Oktober 2025 10-10-25 ya. Ini padanan yang ya oke lah kalau boleh dibilang. Jumat ini teman-teman ya, kalau saya boleh jujur apa adanya, memang saya harus menyampaikan ini ya. Pertama gini teman-teman ya, kenapa saya sampai hari ini saya bilang saya ini masih simpatisan PDIP ya, tapi saya nggak mau masuk ke politik praktis banget gitu, atau belum mau lah. Kenapa? Karena satu, kita dealt dengan sistem yang masih korup. Gak boleh kita hanya menyalahkan satu pihak ya. Gak boleh kita hanya menyalahkan atau punya bias subjektif ya kepada satu pihak tertentu. Wah, partai PDIP banyak korupsinya, kalau partai-partai yang ini di luar PDIP nggak banyak korupsi. Padahal sebenarnya podo aja, sama aja. Itu loh. Yang kedua, naturnya politik itu adalah berkuasa, teman-teman. Jadi semua partai pasti akan melakukan berbagai ragam cara untuk mendapatkan power, untuk mendapatkan kekuasaan. Itu fakta, teman-teman. Itu fakta yang gak bisa dibantah sampai hari ini. Kenyataannya memang pahit, teman-teman, tapi itulah kenyataan ya. Yang ketiga, teman-teman, yang saya harus beritahukan pada Anda apa adanya, teman-teman ya. Politik kita dipengaruhi oleh masyarakat ya. Jadi kalau masyarakatnya masih korup, civil society-nya masih kayaknya bukan Grab lah, bukan Gokar. Gak mungkin banget dah. Gak mungkin banget Gokar pakai HRV. Orang sini habis dari luar itu. Lanjut ya, langsung aja biar gak bertele-tele. Yang ketiga tadi ya, politik kita ini masih bersistem kepada masyarakat. Politik itu dibangun oleh masyarakat, tergantung masyarakatnya. Nah, selama masyarakat Indonesia masih banyak yang korup, masih banyak yang mental korup ya. Maaf kata ya, saya harus bicara pada di sini. Sulit rasanya untuk menciptakan politik yang bersih, teman-teman. Kecuali masyarakatnya sendiri yang memulai untuk berpolitik secara bersih. Itu aja. Kata kuncinya di situ, teman-teman. Nah, sekarang coba sekarang teman-teman ya, kita harus sadar ini ya. Kadangkala, maaf kata nih, ketika seseorang udah jadi seorang pejabat publik lah, entah itu komisaris BUMN ataupun anggota legislatif, baik DPRD, DPR RI maupun DPD RI. Sadar gak kita sebagai masyarakat konstituen, dengan mengatasnamakan ketaatan kepada konstituen, dengan mengatasnamakan suara konstituen atau kebutuhan konstituen, kadangkala di saat masa reses
atau orang yang kita sebut sebagai representatif dan senator itu datang ke dapil atau konstituen kita. Tanpa sadar kita seringkali memanfaatkan itu untuk jadi ajang minta duit, jadi ajang minta uang dengan berbagai macam dalih. Ya, untuk A lah, untuk B lah, untuk C lah, untuk D, untuk E, untuk F, G, H, dan seterusnya. Ya, itu biasa terjadi. Karena ada yang pernah dulu, ada satu kenalan di Facebook saya, orang tuanya atau bapaknya dulu pernah menjadi anggota DPRD, sekarang sudah tidak. Nah, dan diakui sendiri uangnya banyak habis hanya untuk sekedar melayani konstituennya yang kerap minta duit. Buat ini, buat itu, buat ono, buat eneh, apa segala macam. Saya kan pernah bilang, kalau misalkan, ini saya pernah bikin contoh kasus saya sendiri. Misalkan saya nyalon anggota DPR RI dapil sini, konstituennya di sini. Ini masuknya Jakarta 2 ya. Kalau Jakarta Selatan itu masuknya Jakarta 2. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Nanti kalau saya pindah ke New Zealand, masih warga negara Indonesia, ikut pemilu. Nah, dapilnya dapil Jakarta 2. Dapil luar negeri Jakarta 2 gitu. Masuknya Jakarta 2. Dapil besar loh Jakarta 2 ini. Makanya ini dapil yang sangat panas. Karena kita juga mewakili suara-suara diaspora Indonesia yang ada di luar. Ya. Jakarta itu punya 3 dapil, punya 3 konstituen di DPR, teman-teman. Jakarta 1 ya. Jakarta 1 ini eksklusif hanya Jakarta Timur saja. Jakarta 2 yang tadi saya sudah sebutkan. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Ini boleh dibilang dapil premium lah ini. Karena Jakarta Pusat, daerah pusat pemerintahan sampai sejauh ini, dan luar negeri adalah dapil dan luar negeri adalah kita bertanggung jawab melayani para diaspora, mewakili para diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Dan Jakarta 3 ini dapil yang juga strategis ya. Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Nah, misalkan saya tarung di DPR RI dapil Jakarta 2 sesuai KTP saya, KTP Jakarta Selatan ya. Nah, Jakarta 2 ini kan seperti tadi saya bilang, ini dapil yang sangat premium, teman-teman. Dapil panas. Makanya banyak nama-nama tersohor, nama-nama besar ini berlaga di dapil ini. Ada yang kepilih dan ada juga yang tidak kepilih untuk periode 2024-2029 ini. Nah, sampai mana tadi saya cerita? Nah, kalau saya pengen kepilih di dapil Jakarta 2 sini, berarti uang saya harus besar. Karena saya tahu saya harus kasih duit untuk beli suara. Dan karena konstituen atau dapil Jakarta 2 ini luas banget ya. Jadi mau gak mau harus punya dana yang besar untuk menjangkau seluruh Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Jakarta Selatan sendiri aja, maaf kata nih, Jakarta Selatan itu dimulai perbatasannya dari Kebayoran Baru.
sampai ke selatan, ke Jagakarsa. Ya, Jagakarsa itu paling selatan dari Jakarta. Kalau sini Pesanggerahan ini adalah Jakarta Selatan yang paling barat, berbatasan dengan Tangerang Selatan, berbatasan dengan Jakarta Barat, Pantai Kebon Jeruk dan juga Joglo. Ya. Nah, bentar dulu. Dan juga Meruya lagi, saya lupa. Nah, Jakarta Selatan ini aja ada berapa banyak RT RW. Nah, berapa banyak RT RW itu harus saya sambangin dan saya kasih uang. Uang sekian. Berapa? Belum lagi Jakarta Pusat. Jakarta Pusat walaupun kecil, RT RW-nya juga banyak. Jakarta Selatan tuh kecil, wilayah kodnya Jakarta yang paling kecil wilayahnya. Dan jumlah kecamatan yang paling sedikit. Ada Menteng, ada Tanah Abang, ada Senen, ya. Dan beberapa lagi, ada Kemayoran dan beberapa lagi yang lain. Ya, kecil, Jakarta Pusat tuh kecil. Tapi RT RW-nya berapa di wilayah sekecil itu? Nah, otomatis kan saya juga harus keluar uang untuk dalam tanda kutip beli suara dari Jakarta Pusat. Belum lagi kalau udah dealt dengan diaspora. Nah, lebih susah lagi. Karena diaspora Indonesia ini menyebar di banyak negara di seluruh dunia. Itu juga harus ini, paling tidak ya, kasih uang ke koordinator diasporanya. Apakah kalau mahasiswa misalkan ke PPI, ketua PPI-nya, Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau PMI, pekerja migran, ya, ke koordinatornya, terus bagi-bagi dan seterusnya gitu. Itu terjadi, teman-teman. Jadi memang kalau ditanya ya, biaya kampanyenya bisa ratusan miliar, bahkan bisa triliunan. Kalau pakai cara ilustrasi kasus saya ini. Tapi jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Tapi itu kenyataannya, teman-teman. Jadi selama sistem kita sistem korup yang dibikin oleh masyarakat yang korup ya, jangan pernah berharap kita bisa mendapat politik yang bersih. Jauh, saya bilang, jauh banget, jauh. Kalau masyarakat kita adalah masyarakat yang bersih, masyarakat yang tidak menerima politik uang, atau masyarakat yang istilahnya tuh tidak memilih berdasarkan emosional, berdasarkan subjektivitas gitu. Nah, bisa sistem yang sangat kita damba-dambakan dan sangat kita idam-idamkan ini bisa terwujud. Tapi kalau masyarakatnya masih begini, sistem yang kita idam-idamkan kayaknya belum bakal bisa terwujud dalam waktu dekat. Kalau masyarakatnya masih begini, masyarakatnya masih mata duitan, si feodal, ya. Ini kan sebenarnya mental feodal, mental pengemis itu mental feodal. Kalau masyarakatnya sudah tidak bermental pengemis lagi, tidak bermental feodal lagi, ya insya Allah apa yang kita damba-dambakan bakalan terwujud. Makanya harusnya, kalau saya boleh bilang, kenapa saya sangat mengadvokasi yang namanya resukarnoisasi itu, ya karena untuk mengembalikan naturnya Indonesia sebagai negara Islamis sosialis yang sangat kental dengan ciri egalitarianisme, bukan feodalisme. Soekarno tidak melahirkan negara ini sebagai negara feodal, tapi negara egaliter. Nah, tugas kita saatnya untuk merestorasi apa yang sudah digagas oleh Bung Karno itu. Bukan malah melupakannya, apalagi mencampakkannya dalam
kehidupan berbangsa bernegara kita. Terima kasih teman-teman. Hiduplah Indonesia Raya, jayalah Indonesia. Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia jaya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.